Selamat sore, Ibu-ibu GKMI Pengharapan. Kita bertemu kembali dalam Persekutuan Komisi Perempuan. Kita bersyukur sore hari ini dapat berjumpa lagi walaupun masih secara online. Mari kita mempersiapkan hati kita. Biarlah kasih yang dari surga, kasih dari tahta Allah Bapa mengalir di dalam hati kita. Bersama-sama kita mau katakan, kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir memenuhi hidupku. Mari kita berdoa.
Selamat sore Tuhan Yesus. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang memberkati kami. Tuhan, kami menyerahkan persekutuan Komisi Perempuan sore ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang bertugas. Kami berdoa untuk Ibu Lucy yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk hamba-Mu sendiri. Tuhan memberkati. Kami berdoa untuk tim multimedia. Kami berdoa untuk internet. Kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang sore hari ini hadir. Biarlah semua yang kami lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk di dalam kesaksian ya. Sebelumnya, saya mohon jikalau ada di antara kita yang ingin menyaksikan berkat Tuhan dalam persekutuan ini, kita saling menguatkan, kita saling dikuatkan. Oleh sebab itu, kalau ada rencana Tuhan, ada berkat yang Tuhan berikan, yang menguatkan kita semua, kita boleh sharingkan, sehingga kita semua juga boleh saling dikuatkan. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan kembali, ku tak dapat jalan sendiri. Melewati lembah duka semu, jalanku gelap dan ngeri. Tuhanku perlu pertolongan, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku. Biarlah sinar-Mu menerangiku, sebab kita dapat jalan sendiri. Tiada orang yang menolong daku, ku sangat lemah dan letih. Jalanlah Tuhan dekat padaku, sebab ku tak dapat jalan sendiri.
ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Ku tak dapat jalan sendiri. Tuhan, tolonglah daku, biarlah sinarmu menerangiku, sebab ku tak dapat jalan sendiri. Iya, di dalam pujian ini dikatakan, Tuhan tolonglah daku, ku tak dapat jalan sendiri. Ya. Betul, tanpa Tuhan Yesus kita lemah, kita bisa jatuh. Mungkin ada di antara kita yang malam hari ini, sore hari ini, mau menyampaikan sharing sehingga menjadi berkat buat saudara-saudara kita yang lain. Kami persilakan, langsung buka mic-nya. Aku mau bersaksi. Iya, puji Tuhan, ciciku mau bersaksi. Puji Tuhan, hari ini aku mau bersaksi karena aku sukacita karena Monica sore hari ini hasil PCR-nya negatif dan Matthew juga negatif. Waktu kemarin, waktu pada sakit, aku stres, darah tinggiku naik sampai 158. Tapi puji Tuhan, udah seneng sekarang tinggal Rudi dan juga Timo. Semoga Tuhan juga tolong Timo dan Rudi supaya dia boleh mendapatkan kesembuhan. Aku percaya Tuhan itu penuh dengan kasih dan memberkati anak cucuku, menantuku, semua diberkati Tuhan. Dan puji Tuhan di rumah ini terhindar dari COVID yang ada. Karena mereka isolasi mandiri di rumahku. Karena mereka tidak ingin Monik yang sedang pemulihan nggak mau tinggal sama Rudi dan Timo di apartemen. Jadi aku merawat mereka. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua. Kalau kita berserah, Tuhan pasti campur tangan. Haleluya. Amin. Amin ya. Kita bersyukur Rudi, Monik, Matthew sudah negatif. Dan kita punya pokok-pokok doa setiap malam. Itu ada ya. Kalau saya sama Bu Hana itu undi-undo itu jamnya. Jadi aku jam segini, dia jam segini. Pokok doa yang Pak Edi kirim, yang saya kirim itu kita doakan. Jadi siapa-siapa yang sakit, Tuhan pulihkan. Ya, kita percaya doa orang benar didengar oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari ibu-ibu ya, kalau doa malam enggak usah susah-susah, cari dari situ itu ada itu doanya. Ya, ada Pak Hendra, terus ada siapa lagi itu banyak di situ. Doakan itu aja udah cukup. Jadi doa malam saya kalau antara jam 9, jam 10 habis
kalau enggak saya dulu, kalau enggak Bu Hana dulu, ya itulah kita berdoa untuk saudara-saudara kita, untuk yang sakit, untuk yang lemah tubuh, Ibu Sulaji, segala macam ya, Ibu Manurung, kita hafal semua. Jadi kita doakan. Dan untuk anak-anak kita yang sekolah di luar negeri, yang bekerja di luar negeri, untuk Tiffany ya, sampai ngelotok karena saya tiap pagi itu dikirimi Pak Edi gitu loh. Jadi kalau udah dikirim ke sini, Bu Bambang, ayo kirim ke sini. Jadi, kita ini punya komitmen ya, kita punya kerjasama yang bagus ya di GKMI Pengharapan. Bersyukur kita menjadi jemaat GKMI Pengharapan. Oleh sebab itu, mari berdoa dari situ sudah cukup gitu ya, kita doakan. Kalau ada doa pribadi boleh ditambahkan ya. Gimana? Masih ada yang lain lagi? Ayo langsung kayak Bu Ana. Saya mau bersaksi. Ya, saya bersyukur aja Bu Ruth. Iya, Mbak Ya. Sunariati ya. Gimana Mbak Sunariati? Mbak Sunariati. Saya tadi. Oh itu tadi Penatua Priscila. Oh, iya. Kupingnya kok kurang ya. Ya wis. Silakan. Iya. Ya, mengucap syukur kalau saya hasil tes tadi pagi ya, saya pun walaupun saya antigen tapi saya merasa saya lebih sehat gitu, maksudnya sudah sehat. Sehingga hasil tesnya antigen pada hari ini negatif. Saya mau menyaksikan ya bahwa pada waktu hari Sabtu itu kan pas saya teleponan sama Yuli, saya juga menyadari bahwa saya memang agak sedikit batuk dan tenggorokan saya sakit. Tapi saya batuk itu udah lama, saya udah beberapa kali ke dokter karena batuk. Saya pikir saya nggak menghiraukan kalau itu adalah sakit COVID. Gitu. Terus saya waktu ditelepon sama Yuli, si Kyung Ing gimana besok sambutan atau apa udah cerita-cerita mengenai itu ya. Terus intinya Pak Edi juga minta didoakan lagi sakit tenggorokan. Oh ya, makanya tadi tes ya Yul, hasilnya negatif gitu. Terus saya berinisiatif, pas saya besok ini harus hadir ya karena memberikan sambutan ini paling enggak harus lihat kondisi saya bagaimana, apakah aman ataukah tidak ini ketika saya besok hadir di gereja. Terus saya malamnya coba tes antigen. Ternyata tesnya positif, saya sendiri kaget. Aduh, positif. Padahal besok mau datang ibadah ke gereja gitu. Jadi terus keluarga panik ya. Anak-anak pun mau tes semua dan juga Pak Hendra, kalau Pak Hendra maunya nanti dulu deh, tunggu besok aja aku tesnya. Ya sudah memang kalau dites langsung juga belum tentu hasilnya, nanti akan dites lagi seperti itu kan. Jadi sehari kemudian Pak Hendra dites pun negatif gitu. Jadi mengucap syukur kalau dari semua keluarga ini hanya saya yang terkena COVID. Dan saya pun mengalami enggak stres ya enggak, tapi ya saya kok mengalami lagi gitu. Saya juga merasa memang kondisi saya beberapa waktu saya memang agak kurang fit ya. Beberapa kali saya kan sakit herpes gitu, terus agak menurun imun tubuhnya. Kebetulan pas di Lampung, saya juga nggak tahu, saya nggak bisa menyalahkan, mungkin di sana banyak nggak pakai masker. Saya pun kadang-kadang juga nggak pakai masker gitu. Jadi maksudnya kita di sana itu benar-benar menikmati kebersamaan. Jadi kita nggak mikir harus pakai masker atau enggak gitu. Jadi benar-benar di sana kita itu mengalami kebersamaan. Ketika saya pulang memang saya merasa memang cukup letih dan lelah perjalanan dari Lampung itu. Tapi saya tidak menghiraukan itu ya. Ya inti ceritanya sungguh mengucap syukur kalau perjalanan COVID ini nggak lama-lama gitu. Walaupun itu rasanya ya gejalanya itu gatalnya itu luar biasa tenggorokan itu. Memang Omikron seperti itu ya. Waktu itu saya pernah diceritain kakak saya Yakob yang di Bali kena virus COVID juga sama istrinya. Katanya semalam-malaman tuh batuk terus nggak berhenti batuknya, tenggorokannya sakit katanya.
terus sampai istrinya tertular juga. Jadi gejala Omikron seperti itu. Kalau dulu saya yang mungkin yang COVID yang sebelumnya nggak sampai seperti itu, batuk ya batuk gitu, tapi yang terasa kan yang lalu itu kayak sesak kayak gitu ya. Kalau ini tuh benar-benar batuk dan tenggorokannya sakit dan sedikit demam gitu. Jadi sungguh mengucap syukur. Ini saya dibantu sama anak saya itu nggak dikasih obat seperti antivirus atau apa enggak. Saya hanya diberi vitamin sama Veta yang kebetulan menjadi suster saya sehingga dia yang selalu menyediakan obat, hanya vitamin gitu sama neurobion yang diberikan ya. Terus saya juga dibantu itu sungguh ini mungkin bisa menjadi tip bagi ibu-ibu atau siapa aja yang kena COVID ya. Ternyata VCO itu sangat membantu sekali. Ketika saya batuknya gatal sekali itu, saya minum VCO 1 sendok, itu saya langsung bisa tidur. Nggak ada gatalnya lagi dan nggak batuk. Jadi mungkin Bapak Ibu sedia VCO di rumah karena ternyata VCO itu mungkin melapisi kekeringan di leher ya, sehingga itu bisa mempercepat kesembuhan saya, sehingga saya nggak beberapa lama saya nggak ada minum antibiotik sama sekali. Nggak berapa lama langsung saya terasa enak gitu tenggorokannya. Dan kemarin anak saya, mama kayaknya udah enakan deh, kayaknya mama perlu tes lagi, dan hasilnya puji Tuhan hari ini benar-benar negatif. Terima kasih untuk doa-doa yang sudah dipanjatkan buat saya dan juga buat keluarga saya, sehingga saya pun bisa cepat kembali pulih dan bisa melakukan aktivitas kembali. Kiranya Tuhan memberkati kebersamaan kita dan juga dukungan doa-doa yang mungkin akan selalu kita panjatkan bersama ketika mendukung saudara-saudara kita yang sakit. Itu sangat berarti sekali buat saudara-saudara kita maupun buat saya yang saat ini mengalami sakit dan sudah sembuh kembali. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya menyerahkan kembali kepada Bu Ruth. Terima kasih, Penatua Priscilla. Ya, ada masukan lagi itu, ingat. Mau minta ini ya, lutut saya. Ya, Dani ya. Lututku itu kebal gitu loh, yang kiri. Oh iya iya. Yang gatel itu ya, yang merah-merah itu? Ya, lain malah yang itu yang kanan, ini yang kiri. Kebal. Iya. Kayaknya susah ditekuk gitu kayaknya. Ini direndam air hangat. Iya, iya. Asal nggak makin parah aja, doain deh. Ya, nanti didoakan. Saya latihan itu loh di WA. KKP. Ditekuk gitu loh. Apa gara-gara itu gue kebanyakan? Enggak, malah justru baru mulai hari ini karena enggak hilang-hilang, tak cariin WA-nya baru ketemu tadi kok. Oke, nanti kita berdoa ya, Bu Rita nanti yang tutup doa ditambah. Tapi lama katanya, sembuhnya lama, 2-3 bulan katanya. Aduh. Ya, memang kita harus bersabar ya. Cukup, Malik? Ya, terima kasih. Iya, ada lagi yang lain? Ada, aku mau kasih tambahan. Iya, ayo Ibu Rahel. Kita selalu harus doain untuk hamba Tuhan kita, untuk Pak Edi dan untuk Bu Rita, yang dia begitu mengasihi jemaatnya. Saya heran waktu Matthew sakit, dia datang ke rumah, saya heran dia naik motor. Bu Rita, loh Bu Rita kok naik motor? Ngapain? Ya saya nganterin ini untuk Matthew. Aduh Bu Rita nggak bisa dibesuk Matthew. Matthew soalnya dia di kamar nggak boleh keluar. Ya tolong sampein. Nah udah gitu dia juga ke tempat Paladian ngirimin untuk Monik.
naik motor. Aduh Bu, Ibu itu jangan begitu. Kalau Ibu kena apa. Nggak usah sampai seperti itu memperhatikan jemaat, aku bilang. Tapi karena dia mengasihi jemaatnya, nah dia mau berkorban untuk jemaatnya yang sakit walaupun nggak bisa bertemu. Makanya kita harus mendoakan Pak Edi, Bu Rita yang begitu mengasihi jemaatnya sehingga jemaatnya terberkati. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan buat Bu Rita dan Pak Edi yang selalu jalan terus besuk supaya dijauhkan dari sakit penyakit. Itu yang saya minta supaya Tuhan memberkati Bu Rita dan Pak Edi supaya gerejanya tetap hidup. Ya. Amin. Iya. Kita bersyukur ya. Tuhan yang sungguh mengasihi jemaatnya. Ya, saya percaya setiap kita pasti berdoa untuk Pak Edi, untuk Bu Rita, bahkan untuk VV segala macam, untuk Fred ya. Tuhan memberkati semua. Dan bukan hanya itu, berdoa untuk Mbak Dwi, untuk Nicholas, Mas Seno dan keluarga, Mas Yunus dan keluarga, itu nanti bisa nyambung-nyambung sendiri gitu loh. Kalau kita berdoa itu bisa nyambung-nyambung. Oh ini sampai ke sini. Ya. Bersyukur Bu Rita diperhatikan jemaatnya, disayang jemaatnya. Ya, ini nggak ada Pak Edi nanti bisa disampaikan. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya mau ngasih intermezzo sedikit nih ya. Gak apa-apa, biar nggak tegang. Saya tuh jaga cucu saya yang paling kecil, Alben, anaknya Yogi. Kalau dia batuk, udah ketakutan. Nah lo Alben batuk nih ya, papa takut, papa ketularan Omikron. Enggak, aku udah batuk, aku keselak. Gitu ya. Makanya dibilang gitu. Nah, aku juga nih di rumah kalau ada Fani, aku ngomong sama Lus. Aduh, Lus, aku nak ada Fani di sebelahku, dia lagi work from home, ame batuk. Aku tuh tak tahan-tahan malah. Tak tahan-tahan aku wedi, nek dicolok itu sampai dalam aku waduh, wahing-wahing aku bilang gitu. Atau batuk langsung dicolok gitu ya. Sampai tak minumin terus biar aku jangan batuk. Aku ada nih tadi sama Penatua Priscilla aku mau cari itu di apa tadi minyak itu ya. Minum itu deh biar ngelender, biar hilang gitu. Padahal aku itu tidak apa-apa asal batuk ditakut-takutin. Jadi aku kebales jadi sama Alpen. Aku ngatain Alpen, sekarang aku digituin sama Fani. Ya, yang gitu ya. Nah, sekarang kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Lucy. Sebelumnya kita mempersiapkan hati kita. Bersama-sama kita mau katakan Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku, beri hatiku selalu bersyukur padamu.
karena rencanamu indah bagiku. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Silakan Ibu Lucy. Terima kasih Bu Ruth untuk lagu-lagu yang dipanjatkan pujian kepada Tuhan Yesus. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu kalau tadi sempat susah masuknya joinnya, sampai naik turun tangga 3 kali. Sudah join juga masih putus-putus karena suaranya tempat saya nggak kedengeran sama sekali. Semoga setelah ini lancar ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang selalu hadir, menguatkan kami, menolong kami dalam menjalani kehidupan ini, dan menjadi kekuatan baru bagi kami, dan kami makin memahami bagaimana kami bisa diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah kami juga sore ini akan belajar tentang Sarai. Dan Tuhan menolong sehingga kami dapat mengerti dan kami dapat meneladani kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sore ini kita akan belajar tentang Sarai. Tema hari ini adalah Sarai patuh meski keluar dari zona nyaman. Dan kita akan membaca dari Kejadian 12 ayat 4-5. Kejadian 12 ayat 4-5. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang melakukannya dan merenungkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan belajar mengenai siapa sih Sarai itu. Kita lihat. Sarai itu punya nama yang bagus sekali. Namanya artinya putri. Putri yang cantik lagi. Dia memang terkenal karena kecantikannya, sehingga waktu mungkin beberapa di antara kita sudah tahu, waktu dibawa lewat Mesir, Abram suaminya saya pesan-pesan wanti-wanti, kamu nanti ngaku ya kalau kamu itu adikku, bilang gitu supaya saya tidak dibunuh, karena kalau istrinya cantik nanti mau diambil orang, bisa suaminya yang dibunuh duluan gitu ya. Jadi dia memang terkenal akan kecantikannya, walaupun sudah lanjut usia, wah tetap charming, tetap
elegan ya, tetap cantik yang tidak pudar. Ya. Sarah ini istri dari Abram, dia berasal dari Ur Kasdim. Jadi waktu di Ur Kasdim bersama dengan Abram, lalu Terah ayah dari Abram, mereka pergi menuju ke Haran. Walaupun tujuan semula mau ke Kanaan, tapi mereka berhenti di Haran dan tinggal selama beberapa tahun di sana. Dan Sarah ini dari Kejadian 11 ayat 30 bisa kita ketahui bahwa dia tuh mandul, tidak punya anak. Dan dia usianya itu 66 tahun ketika Tuhan menyuruh Abram untuk pergi keluar dari Haran, pergi menuju tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, sekarang kita lihat dulu apa artinya zona nyaman. Kita sudah tahu tentang siapa Sarai, sekarang zona nyaman itu apa ya? Zona nyaman itu keadaan saat segalanya terasa akrab dan mudah sehingga tidak mengalami banyak stres. Nah, ini pasti adalah idaman kita semua ya. Pengennya kan kita tuh rasanya mudah, nggak stres, bahagia gitu ya. Apa-apa gampang dilakukan karena kita sudah terbiasa. Terus apa-apa dengan orang-orang juga akrab karena udah lama kenal gitu ya. Jadi itu benar-benar wah nyaman deh, senang gitu ya untuk berada di situ. Nah, tapi apa yang terjadi? Selanjutnya, kalau di luar zona nyaman, bagaimana ya? Kalau di luar zona nyaman itu bisa menimbulkan stres. Lalu ada rasa cemas, ada resiko-resiko, banyak ketidakpastian, kita dapat pengalaman baru yang berarti kita harus mencari solusi baru lagi untuk menghadapi pengalaman baru. Ya, zona nyaman ini dikenalkan pada tahun 2009 ya oleh seorang ahli manajemen. Jadi mulai tahun 2009 itu kita mulai mengenal ada istilah zona nyaman. Zona nyaman dan di luar zona nyaman. Kita semua pasti pengennya berada di zona nyaman. Tapi ketika hal itu tidak terjadi, ada hal sesuatu yang membuat kita untuk keluar dari zona nyaman, apa yang harus kita lakukan? Kita akan belajar pada Sarai. Sarah ini adalah istri yang patuh pada Abram suaminya. Kita bisa tahu itu dari 1 Petrus 3 ayat 6. Bayangkan kalau misalkan saudara-saudara kita semua nih, atau dihadapkan pada suami yang datang pada kita. Bu, Tuhan bilang pada saya bahwa kita itu disuruh pergi ke tanah yang dijanjikan. Di sana kita akan menjadi bangsa yang besar, ya, menjadi ahli waris kita. Anak-anak itu nanti menjadi ahli waris dari bangsa yang besar itu. Pasti kita bingung, pergi kemana gitu ya. Dan Abram tidak bisa memberikan jawaban yang pasti karena dia sendiri tidak tahu. Tuhan cuma bilang pergi ke tanah yang dijanjikan. Ini kita bisa baca dari Kejadian 12 ayat 1 dan 2. Sini tertulis ya, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Benar kan? Nggak ketahuan kan tujuannya kemana? Pokoknya suruh pergi aja. Meninggalkan negeri yang kamu diami saat ini, terus meninggalkan sanak saudara, pergi dari rumah Bapa yang sudah nyaman ditempati, walaupun itu mereka tinggalnya tidak terlalu lama di Haran ya, sekitar 5 tahun gitu. Tapi kan udah settle, udah bisa menetap dengan tentram gitu ya. Tapi kok disuruh pergi lagi? Apalagi kalau saya jadi Sarah juga saya mikir gini, aduh, dibilang mau jadi bangsa yang besar berarti kan bakal ada keturunan. Sedangkan sudah kita ketahui bahwa Sarah itu sudah tua, sudah lanjut usia umurnya 66, dan dia dibilang oleh Tuhan bahwa dibilang dalam firman Tuhan bahwa dia tuh mandul, tidak punya anak. Wah, pasti kita langsung pikir, wah, jangan-jangan nanti di tempat yang baru ngambil istri baru nih supaya bisa memenuhi janji Tuhan itu. Jadi bangsa yang besar. Wah, bisa hatinya dongkol duluan, panas sudah diajak pergi jauh. Nanti jangan-jangan demi memenuhi janjinya Tuhan itu, terus Abram mengambil istri lain yang punya anak banyak gitu ya.
bagaimana saya memelihara anak orang lain gitu kan, bisa mikir gitu. Tapi rupanya Sarah ini seperti yang dituliskan dalam 1 Petrus 3 ayat 6, dia adalah orang yang taat pada suaminya. Sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia Tuhannya, dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Ya, jadi Sarah ini dikenal sampai di Perjanjian Baru juga dituliskan oleh Petrus bahwa dia tuh contoh teladan bagaimana menjadi istri yang taat kepada suaminya. Ya bukan berarti kita harus memanggil suami kita juga tuan. Mungkin kitanya juga nggak enak, suami kita juga bingung. Ada apa ya? Mau beli apa ini? Kok dipanggil tuan? Tahu lagi ngambek jadi manggil suaminya tuan gitu. Biasanya dipanggil saya, sekarang dipanggil tuan. Ya, tapi itu adalah merupakan contoh dari Petrus bagaimana Sarah itu sungguh taat kepada Abraham. Karena apa ya dia bisa taat kepada Abraham? Kita coba baca dari 1 Petrus 3 ayat 6 ya. Di 1 Petrus 3 ayat 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 6, kurang tulisnya tadi saya kurang. Itu kalau kita baca ada tertulis bahwa kalau mempunyai istri yang Kristiani itu punya sikap pertama tunduk pada suami, sehingga dapat memenangkan suami yang tidak taat pada firman Tuhan. Karena melihat bagaimana nomor 2 hidup istrinya yang murni dan saleh. Juga nomor 3, istri yang Kristiani itu tidak memakai perhiasan yang berkepang-kepang, rambutnya dikepang-kepang, perhiasan yang dari lahiriah saja, tapi mempunyai perhiasan abadi yang berasal dari roh, lemah lembut, dan tentram yang berharga di mata Allah. Juga yang keempat dicantumkan di situ, menaruh harapan pada Allah. Dan pada ayat yang ke-6 itu dituliskan bahwa yang dijadikan contoh itu Sarah. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa Sarah itu bukan hanya cantik, tapi juga lemah lembut, terus memiliki ketentraman. Jadi dia itu berharga di mata Allah. Dia juga menaruh harapan pada Allah. Dia taat pada suaminya, dia memiliki kehidupan yang murni dan saleh. Slide berikutnya. Bagaimana Sarah dapat patuh keluar dari zona nyaman? Ya seperti tadi saya bilang kan, kebayang masa depannya itu bagaimana gitu ya, nanti kalau jadi bangsa besar apa ada anak dari istri-istri yang lain, atau bagaimana perginya, barang-barangku kan banyak, gimana ini orang-orang yang ikut dengan dia juga banyak, ternaknya juga banyak, aduh gimana caranya mengatasinya. Kalau zaman dulu kan nggak pakai mobil, tidak pakai truk, tinggal naikin barangnya terus, tapi harus pergi dengan naik keledai atau naik unta gitu ya, bayang nggak tuh jalan jauh gitu, nggak jelas mau kemana. Tapi karena Sarah menaruh harapannya pada Allah, dia bisa percaya. Ya udah tunduk pada Abram, karena Abram pasti ditolong oleh Tuhan. Sarah juga memiliki iman kepada Allah. Yang disebutkan di Ibrani 11 ayat 11 dan dibaca di slide berikutnya. Ibrani 11 ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah, ia ini maksudnya Abram, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ya, jadi di sini tercantum bahwa Sarah itu juga imannya besar, bukan hanya Abram. Karena kalau enggak dia nggak dicantumkan di sini di Ibrani itu hanya beberapa orang yang disebutkan menjadi pahlawan-pahlawan iman. Kita kembali ke slide sebelumnya. Ya, jadi udah jelas bahwa Sarah ini mempunyai iman yang besar kepada Allah. Dia juga tunduk kepada Allah, tadi kita sudah baca dari 1 Petrus 3 ayat 6, percaya kepada suami, juga keputusan-keputusan yang suami ambil. Ya, jadi dia kalau nggak percaya dia nggak bakal nurut. Gimana mau nurut kalau suaminya diamnya bohong gitu ya, seringnya gampang putus asa gitu. Tapi dia percaya kepada suaminya juga, kalau suaminya mengambil keputusan, dia mempercayai keputusan itu dan siap mengambil resiko bersamanya. Disebutkan juga kemudian sifat Sarah yang berikutnya itu pemberani. Seperti ketika Abram di Mesir, ya Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 kita bisa baca tentang Abram di Mesir. Itu Sarah disuruh bilang bahwa dia itu adiknya Abram. Sebenarnya sih nggak terlalu salah juga, karena kalau dibaca-baca itu memang Sarah itu masih
ada kemungkinan anak dari Haran. Haran itu omnya si Abram, jadi dia sepupu, jadi memang bisa dibilang adik gitu ya, termasuk keluarga. Jadi Abram sebenarnya dia berbohong dengan tidak ada yang benar, tapi ada yang dia tidak ungkapkan kebenarannya. Emang sepupu, tapi juga sebenarnya dia istrinya, tapi dia tidak benar. Tapi Sarai ketika diberitahu Abram gitu, dia juga tetap tunduk, dia percaya, oke. Dan dia berani ke istana, masuk ke istana Firaun sendirian. Padahal coba kalau misalkan Firaunnya tahu, terus marah, dihukum, dia kena duluan, dia bisa dihukum duluan kan. Bukan Abram atau apa, karena yang berada di istana saat itu kan Sarai. Tapi dia dengan berani, dia masuk ke dalamnya. Jadi benar-benar luar biasa ya, berani ambil resiko. Kalau kita sih pikir-pikir dulu ya, pergi ke tempat orang yang nggak jelas. Ya jelas sih istana Firaun, tapi kan maksudnya keadaannya bagaimana, nanti bagaimana dia diperlakukan juga kan tidak tahu ya. Tapi penyertaan Tuhan tetap ada bagi dia. Dan Sarah ini setia kepada suaminya. Jadi kemana suaminya pergi, dia ikut. Dan dia orang yang ulet. Ya, Abraham itu tidak mudah menjalani perjalanan dari Haran menuju Kanaan. Banyak persoalan juga, persoalan sempat kekeringan gitu, bagaimana mencari makanan gitu. Akhirnya mereka mengungsi ke Mesir gitu ya. Jadi banyak kejadian-kejadian juga yang memerlukan keuletan, daya tahan untuk survive gitu ya. Dan dia juga bersedia untuk ambil resiko. Ya. Kan kalau nggak berani ambil resiko, ya udah di sini aja lah, nggak usah kemana-mana, kita udah enak kok di Haran, ngapain pergi? Resikonya besar. Nanti kalau di jalan ada begal, bagaimana? Nanti kalau di jalan tersesat, bagaimana? Nanti kalau ternak kita pada mati, bagaimana kita makannya? Banyak sekali resiko-resiko yang harus dihadapi. Dan dia tapi dengan beraninya mengambil langkah iman, oke, gitu ya, untuk pada Abraham patuh, dan mereka tetap pergi sesuai dengan panggilan Allah. Ya. Nah, kalau dilihat dari sini, kita bisa lihat zona nyaman ini bisa digedein. Ya. Kalau kita berada pada zona nyaman, itu keadaan kita itu ada, jadi beberapa tahap dari zona nyaman menuju zona tumbuh ya. Kalau kita saat berada pada zona nyaman, itu apa-apa aman, terkontrol. Dan begitu kita keluar, kita memasuki zona yang namanya zona takut. Ada rasa kurang percaya diri, sering alasan macam-macam gitu ya, terus mudah dipengaruhi. Jadi nggak gampang itu untuk keluar dari zona nyaman memang. Lalu setelah kita melalui zona takut, ada zona untuk belajar. Ya, jadi ketika kita keluar dari zona nyaman, itu ada kita mendapatkan skill yang baru, pengalaman yang baru, menghadapi masalah dan tantangan yang baru, dan kita belajar bagaimana cara mengatasinya. Nah, setelah kita belajar banyak itu, kita bisa mulai bertumbuh. Kita bisa punya mimpi, kita bisa mentargetkan goal-goal baru, kita bisa berusaha mencapai target dan mencari tujuan. Ini adalah gambaran tentang zona nyaman sampai zona tumbuh ya. Jadi untuk menjalani ini semua, kita perlu keuletan dari seperti yang punya dari Sarah. Kalau nggak, kita baru sampai ke zona takut, balik lagi aja deh. Lebih enak di tempat yang sebelumnya gitu ya. Seperti waktu orang-orang Mesir juga keluar dari Mesir, orang Israel keluar dari Mesir, begitu mengalami masalah di padang gurun langsung, enakan di Mesir gitu, balik aja gitu ya. Saat itu mereka masuk dalam zona takut gitu. Jadi pilihan untuk kembali itu begitu besar sekali. Tapi kalau kita bisa mengatasi rasa takut itu, terus kita mulai mempelajari, masalahnya apa sih sebenarnya, bagaimana cara menyelesaikannya. Jadi kita malah belajar, tambah tinggi ilmunya. Dan setelah itu kita bisa bertumbuh. Ini adalah beberapa zona dari zona nyaman kalau kita mau keluar gitu dari zona nyaman ya. Dan slide berikutnya, hal positif yang kita bisa dapat ketika kita keluar dari zona nyaman, kita itu makin bersandar, bergantung pada Tuhan. Ya, karena kita punya Tuhan kan. Mungkin kalau orang di luar Tuhan merasa aku mampu, diriku sendiri bisa. Tapi kita adalah orang-orang yang punya Tuhan, yang percaya bahwa Tuhanlah yang mendampingi kita, menolong kita selalu. Jadi kita makin bersandar dan bergantung pada Tuhan.
iman kita juga semakin diperkuat. Ketika kita keluar dari zona nyaman, banyak masalah tuh, banyak macam-macam, banyak resiko gitu ya. Tapi ternyata kok kita bisa lewati, kita bisa tetap berjalan maju, ya, nggak mundur lagi. Itu adalah karena pertolongan dari Tuhan. Dengan itu kita bisa belajar, oh, Tuhanlah penolongku, Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Kita semakin percaya, menaruh percaya kita kepada Tuhan. Jadi iman kita semakin kuat. Dan ketika pengalaman kita bertambah, kita juga semakin dewasa. Bukan hanya dewasa secara fisik, tapi juga secara rohani. Bisa dibilang, ada yang bilang kan kalau dahulu kita anak-anak, setelah itu minumnya susu, kita mulai dewasa, kita bisa makan yang keras-keras juga kita bisa makan. Gitu. Jadi kita lebih bisa menghadapi masalah-masalah dengan sikap yang dewasa secara rohani. Lalu kita juga bisa menjadi makin kreatif mencari solusi. Kalau ada solusi kan dulu mungkin solusinya udah deh gitu, udah tahu jawabannya gitu, masalahnya juga nggak gede-gede amat gitu ya. Tapi begitu kita keluar dari zona nyaman, itu masalah tambah banyak gitu, dan kita perlu kreatif untuk ini kalau ini gimana caranya ya? Kalau dengan cara yang dulu udah pasti nggak bisa, harus punya cara yang baru. Ketika kita bisa mengatasi masalah-masalah itu, kita kreatif, terus rasanya waduh, bangga pada diri sendiri, ada percaya diri kita tuh makin bertambah. Terus kita bisa mengetahui, oh ternyata saya bisa. Jadi mempunyai kekuatan, mengetahui kekuatan kita sendiri juga. Ternyata saya bisa. Dulu saya pikir saya nggak bisa. Dan ketika kita melakukan untuk keluar dari zona nyaman itu bersama dengan pasangan kita, pasti kita makin sehati dan kompak dengan pasangan kita. Kalau enggak, kita ngelewatin zona-zona itu, kita bisa, waduh, berantem mulu ya. Tapi kalau kita bisa melalui itu dan bersyukur, dengan rasa bersyukur, kita makin kompak dan sehati dengan pasangan kita. Seperti saya juga sebenarnya mengalami mau nggak mau keluar dari zona nyaman ya, karena untuk melayani firman Tuhan kan nggak gampang. Apa saya bisa gitu ya, apa saya mengerti gitu ya, apa yang harus disampaikan gitu ya. Tapi ya udah, karena diberi kepercayaan, ya udah kita mencoba keluar dari zona nyaman kita yang biasanya di rumah itu kan nggak perlu belajar yang bagaimana, itu nggak usah terus harus memberanikan diri untuk tampil, karena saya sebenarnya orangnya agak introvert gitu ya. Saya kurang suka untuk tampil gitu. Seneng itu di belakang gitu. Pokoknya nanti saya bantu gitu ya. Tapi ketika diberi kesempatan untuk melayani firman Tuhan, timbul pertanyaan-pertanyaan itu kan, bisa nggak, mampu nggak, ngerti nggak, nanti orang yang terima bisa mengerti apa enggak, apa saya nanti malah mempermalukan Tuhan atau enggak, karena salah ngasih. Ternyata salah ngasih pemahaman tentang firman Tuhan. Tapi ketika kita diberanikan untuk melakukan itu, ternyata kita bisa. Dan Tuhan biasanya setelah kita maju tuh makin diberi challenge baru, tantangan baru untuk kita semakin maju, semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan hanya diri kita yang mendapatkan berkat, tapi kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Nah, berikutnya ada lagi nih, satu yang juga sebenarnya itu udah tinggal di zona yang sangat-sangat nyaman. Udah benar-benar paling nyaman deh. Kita juga justru pengen ke sana gitu ya. Kita mau ke sana, tapi ternyata dia bersedia untuk keluar dari zona nyaman itu, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Tapi ketika Tuhan Yesus taat kepada perintah Allahnya untuk menjadi manusia gitu ya, bersedia untuk menebus dosa-dosa manusia, dia sudah lahir di dunia. Sempat galau juga tuh ya, waktu di Taman Getsemani dia berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan, kalau Allah mau, biarlah cawan ini lalu daripadaku, karena dia sudah tahu bahwa apa yang akan dihadapinya itu sungguh suatu hal yang menyakitkan bagi fisiknya. Tidak mudah ya, karena dia udah tahu duluan nih, pas saya bakal disalib gitu, bakal dicambuk gitu ya, bakal mati, turun ke alam maut. Dan itu tidak mudah. Jadi dia berdoa dengan sungguh-sungguh sampai minta, Tuhan kalau cawan ini bisa lalu, lah. Tapi dia tahu juga bahwa dia punya
kewajiban, bukan kewajiban, apa yang dia punya hati untuk tunduk kepada Allah, melakukan apa yang Allah inginkan, dan dia juga mengasihi orang-orang yang akan ditebusnya itu. Jadi Allah punya rencana bagi dia, yaitu dia turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Karena hanya yang dari surga saja yang bisa membawa orang-orang ke surga. Jadi kan kita yang kepengen ke surga, wah semua orang pasti pengen surga. Bayangin enak gitu ya, damai sejahtera, hidup selama-lamanya. Dan yang dari sana malah mau turun ke sini kan, kalau dipikir-pikir ya aneh gitu ya. Tapi itu karena dia mau jadi mengasihi orang-orang yang sudah, orang-orang di dunia ini yang sudah jatuh dalam dosa, supaya bisa kembali bersekutu, berkumpul dengan Allah di surga. Jadi dia punya misi ketika dia harus keluar dari zona nyamannya ke dunia ini, yaitu untuk menebus dosa manusia. Dan pada akhirnya dia tetap rela untuk menjalaninya, sehingga dia mati disalib demi menebus kita semua orang yang berdosa. Ketika cari gambar ini, saya ingat satu lagu. Lagunya itu, mengapa Yesus harus mati disalib? Ya karena kasihnya, gitu ya. Jadi lagunya seperti itu kira-kira. Mengapa Yesus mati disalib? Ya karena kasihnya. Ya karena kasihnya. Gitu. Jadi sungguh satu hal yang kita harus syukuri, kita harus imani bahwa Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia bersedia mati bagi kita, menebus dosa kita, sehingga kita yang diselamatkannya bisa berkumpul bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Ya, hal ini saya kaitkan dengan Yesus karena kebetulan pada saat ini kita sedang dalam masa Prapaskah. Kita mengingat bagaimana kasih Yesus yang besar, kasih Allah yang besar, sehingga memberikan anaknya yang tunggal buat kita supaya kita semua bisa selamat. Jadi jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan sudah beri ketika kita harus keluar dari zona nyaman itu untuk menggenapi apa yang Tuhan sudah janjikan, menggenapi apa yang Tuhan sudah inginkan dari kehidupan kita. Kita harus berani untuk maju dan melakukannya. Karena percaya bahwa Tuhan pasti akan menyertai kita ketika kita mau patuh pada perintahnya, melakukannya dengan hati yang penuh sukacita dan bersyukur. Karena kita menjadi bagian dari rencana Allah di dunia ini, yaitu menjadi berkat bagi semua orang. Amin. Terima kasih untuk ibu semuanya. Ya, apa yang kita pelajari saat ini bisa menjadi berkat buat kita semua dan kita mau melakukannya dalam kehidupan sehari. Saya kembalikan ke Ibu Ruth. Kita belajar ya, terima kasih Ibu Lucy. Sore hari ini kita boleh belajar dari seorang Sarai ya, yang menjadi istri yang patuh kepada suaminya, mempunyai iman yang kuat, makin bersandar dan bergantung kepada Tuhan, meski keluar dari zona nyaman, dapat semakin bertumbuh. Meski masalah begitu banyak, ternyata dia bisa dan makin sehati. Selanjutnya, apa ada pengumuman dulu ya? Nggak ada, Bu. Oh, itu ya. Oh, sudah. Nah, ini saya nyampein aja nih dari panitia. Ya. Kriteria penilaian botol hias mengandung unsur 33 tahun, menarik, unik, dan colorful. Juri penilai partisipasi dari seluruh jemaat GKMI Pengharapan dan panitia HUT 33. Sepertinya hari ini tanggal 7 April, hari ini terakhir ya. Habis ini nanti ayo buru-buru foto serahin sama Ibu Melisa ya. Udah banyak juga sih, tapi semakin banyak partisipasinya kan ya semakin seru ya. Sebelum Ibu Winda menaikkan doa, pokok-pokok doa ya. Nah, saya mau ini sedikit ya, sharing mengenai almarhum papa saya ya. Sini ada Bu Ana, ada adik saya Linda. Waktu kita masih kecil tinggal di Pati, saya ingat kok, saya ke Jakarta tuh lulus SD 12 tahun gitu ya. Nah,
kita itu kalau lihat papa sembahyang, tahu nggak? Dia itu pakai piyama, celana panjang, tangan panjang, dikancing semua. Nah, terus ranjangnya itu nggak tinggi kayak ranjang saya gini, kalau jengkeng susah ya. Dan kasurnya itu rata gitu. Ya, dia bertelut, ini sembahyang begini gitu ya. Nah, kalau udah lihat gitu papa sembahyang, ya udah kita keluar lagi gitu ya. Dan si Bibit mungkin ingat ya waktu ulang tahun pernikahan emas papa mama, kita nyanyi lagu ini kan di doa ibuku. Tapi karena ini saya ingin mengenang papa yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa itu kepada Tuhan itu jangan sembarangan gitu. Papa itu kalau berdoa rapi banget. Ingat nggak sih? Itu kalau udah dipakai itu taruh di kastok lagi tuh. Zaman dulu namanya kastok apa itu disangkutin di situ. Kemarin saya itu nggak sengaja saya rekam lagunya dan saya kirim di My Big Family. Adik saya itu selfie, aduh Cik, kamu jangan setel lagu ini. Kalau kamu setel lagu ini aku bisa nangis katanya. Aku ingat papa terus gitu ya. Bagus ya kita mengingat yang baik-baik. Papa saya itu orang sederhana gitu ya. Kalau memang mama saya itu yang pinter kerja, anak ke-11 yang tarik duit dia, kalau enggak jadi semuanya anak 11 nih ya. Jadinya papa itu ya doa, ternyata kuasa doa itu besar khasiatnya. Dan kalau berdoa itu begitu jadinya dia bertelut gitu ya. Untuk itu sebelum kita ini menaikkan pokok-pokok doa yang akan dipimpin oleh Ibu Winda, saya ingin mengajak ibu-ibu sekalian untuk menyanyikan, mohon izin ya pada pencipta lagunya, tak ganti bukan di doa ibuku tapi di doa papaku ya. Semoga enggak marah ya. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada dukaku kenang, tak kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Papaku berjalur sujud berdoa, aku dengar namaku disebut di doa papaku, namaku disebut di doa papaku, dengar ada namaku disebut. Seringlah ini ku kenang di masa yang berat, di kala hidup mendesak dan nyarisku sesak, melintas gambar papaku sewaktu bertelut. Aku dengar namaku disebut di doa papaku, namaku disebut di doa papaku, dengar ada namaku disebut, namaku disebut. Kami persilahkan Ibu Winda
untuk menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, Bapak kami yang baik, kami sungguh mengucap syukur kalau sore hari ini boleh mengikuti ibadah koper. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang telah kami terima. Kiranya Sarai bisa menjadi teladan kami. Tuhan beri kemampuan pada kami untuk mengikuti dan melakukan seperti apa yang sudah Sarai lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Josephine yang sudah jatuh. Tuhan, terus topang Bu Josephine, berikan Bu Josephine kekuatan. Tuhan, jamah bagian tubuh, baik yang luka maupun yang sakit. Tuhan, sembuhkan, pulihkan Bu Josephine dengan sempurna. Kami juga mengucap syukur kalau Monik, Matthew, dan Panatua Priscilla sudah negatif tesnya. Kiranya Tuhan terus pulihkan kesehatan mereka. Juga untuk kami masih terus mendukung doa untuk Rudi dan Timo agar Tuhan juga terus pulihkan kesehatan mereka. Berkatilah semua vitamin-vitamin yang diminumnya agar hasil tesnya juga akan cepat negatif dan mereka boleh kembali beraktivitas. Juga untuk Pak Indah yang jatuh dari motor. Kami bersyukur Tuhan kalau hasil ronsen Pak Indah baik adanya. Operasi pun tidak jadi dilakukan. Kiranya Tuhan terus berkati pengobatan ini. Pak Indah itu evangelis, Pak. Dokter yang terbaik. Obat yang terbaik. Sehingga melalui obat dan tangan-tangan dokter Tuhan sembuhkan dan pulihkan Pak Indah. Sehingga Pak Indah boleh kembali melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk pergumulan ibu-ibu, khususnya GKMI Pengharapan. Tuhan pimpin dan berikan hikmat kepada kaum ibu dalam mengurus rumah tangga, dalam mendidik anak-anak, dalam merawat anak-anak, dan membantu anak-anak, khususnya yang masih sekolah online. Berikan mereka kesabaran Tuhan. Juga dalam hal keuangan, di masa pandemi ini Tuhan, berikan hikmat agar para ibu dapat menggunakan uang dengan bijak, sehingga semua kebutuhan bisa tercukupkan. Agar ibu-ibu bisa menjadi istri yang baik bagi suami, dan menjadi ibu yang baik bagi anak-anak. Tuhan, kami juga berdoa untuk para majelis dan pengerja GKMI Pengharapan. Kiranya Tuhan terus pimpin mereka, berikan hikmat kepada mereka Tuhan, agar masing-masing dapat menjalankan tugas kewajibannya dengan baik, sehingga gereja dapat makin berkembang, makin bertumbuh demi kemuliaan nama Tuhan. Juga untuk kami juga berdoa untuk perdamaian Ukraina, di mana sampai hari ini penyerangan Rusia ke Ukraina masih terjadi Tuhan. Mohon belas kasih-Mu Tuhan, lindungi rakyat Ukraina, baik sipil maupun militer. Jangan lagi terjadi jatuh korban jiwa Tuhan. Lindungi mereka dengan tangan kasih-Mu. Tuhan juga jamah Presiden dan para pejabat Rusia agar mereka punya belas kasih sehingga menghentikan serangan-serangan ke Ukraina agar perdamaian terjadi. Semua kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya perdamaian akan terjadi atas campur tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.
Segala puji syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Tuhan. Sore hari ini kami bersama ibu-ibu boleh bersekutu memuliakan nama Tuhan. Kami juga boleh mendengarkan pesan dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami untuk kami boleh menjadi perempuan-perempuan yang sungguh menaruh harapan kami kepada Tuhan. Kami sungguh menjadi perempuan yang patuh, menjadi perempuan yang taat, yang setia, yang percaya hanya kepada Tuhan dan kepada suami kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami Tuhan, untuk kami hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kami saat ini berdoa untuk Ibu Lucy, Ibu Ruth, untuk Diaken Liana dan Diaken Melisa yang melayani pada sore hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan yang terus melimpah di dalam kehidupan mereka. Tuhan terus perlengkapi mereka, Tuhan meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan mereka dalam segala pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Indriati, untuk Ibu Hernani, untuk Ibu Rini, kiranya Tuhan yang menolong mereka juga Tuhan, Engkau yang terus memberikan semangat di dalam mereka melayani Tuhan. Kiranya roh mereka terus menyala-nyala di dalam melayani Tuhan. Jikalau ada tantangan dalam pelayanan mereka, kiranya Tuhan yang menolong. Tantangan tidak menyurutkan semangat mereka untuk melayani Tuhan. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ati, Ibu Ratmi, dan Ibu Erni. Kiranya Tuhan juga Engkaulah sumber pengharapan, biarlah Tuhan terus menumbuhkan pengharapan di dalam jiwa mereka, ada pengharapan di dalam setiap hal kehidupan mereka, ada hati yang bersyukur di dalam suka, duka, kehidupan yang Tuhan percayakan buat mereka, dari Tuhan yang terus memberkati mereka. Kami juga berdoa untuk Ibu Sunaryati, untuk Ibu Hana, Ibu Linda, untuk Ibu Ingriani, Ibu Ana, dan Ibu Winda. Tuhan di usia indah mereka, kiranya kehidupan mereka juga indah ketika bersama dengan Tuhan. Dan mereka boleh melihat akan kebaikan Tuhan, dan mereka boleh terus merasakan akan kasih Tuhan di dalam menopang dan memberikan kekuatan kepada mereka. Ketika mereka menjadi orang-orang benar, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Dan anak cucu mereka tidak meminta-minta roti. Tetapi ketika mereka hidup benar sesuai dengan firman-Mu, anak cucu mereka menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan kiranya terus menopang mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Penatua Priscilla, untuk Diaken Retno, untuk Guru Injil Dwi Tsunami. Kiranya Tuhan juga Engkaulah sumber hikmat. Kiranya Tuhan yang memberikan terus melimpah-limpahkan hikmat buat mereka di dalam melayani Tuhan. Tuhan turut bekerja di dalam setiap program yang sudah direncanakan. Kiranya Tuhan yang memberkati sehingga semua program yang sudah direncanakan boleh berjalan dengan baik. Tuhan memberikan kekuatan buat mereka. Tuhan limpah-limpahkan berkat buat mereka. Kami mengingat untuk Ibu Ingriani, kiranya Tuhan yang menjamah lututnya, dijamah Tuhan, disembuhkan dengan sempurna. Kami juga bersyukur untuk jemaat-Mu yang sudah sembuh dari COVID, kiranya Tuhan terus memberikan kesehatan yang baik, dan yang masih sakit, kiranya Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk persekutuan Koper sore hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan pujikan Bapa, terima kasih.